Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa 90% penduduk dunia hanya memiliki 10% aset, sedangkan 10% penduduk lainnya memiliki 90% kekayaan? Jawabannya bukanlah pada keberuntungan, bukan pula pada garis finish. Jawabannya terletak pada cara Anda mendefinisikan kata sulit dan mudah. Izinkan saya memberitahu Anda kebenarannya segera. Sebagian besar definisi yang ada di kepala Anda saat ini salah. Kita hidup di era di mana persepsi manusia terdistorsi oleh masyarakat. Kita melihat sebuah gunung dan mengeluh bahwa gunung itu terlalu tinggi, terlalu sulit untuk didaki. Kita melihat seseorang berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan berseru, belajar bahasa asing itu sulit sekali. Kita melihat seorang pengusaha mengelola ribuan karyawan lalu bergidik dan meratap, menjadi bos itu menegangkan, terlalu sulit. Tapi berhentilah sejenak. Lihatlah seorang anak yang pertama kali memegang sumpit. Bagi Anda, mengambil sepotong makanan adalah refleks tanpa syarat, semudah bernapas. Namun bagi orang barat atau bahkan anak-anak, sumpit itu adalah siksaan. Ini sama sulitnya dengan harus mengendalikan pesawat luar angkasa. Sumpitnya tidak berubah, potongan makanannya tidak berubah, kesulitan fisik dalam tindakan memetiknya juga tidak berubah. Satu-satunya hal yang berbeda adalah keadaan otak dan tubuh. Halo semuanya dengan The Truth Shared Off, di mana akan ada kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. AI bukan lagi teknologi masa depan, dan mereka yang mengetahui cara menggunakan AI akan menjadi lebih cepat, dan lebih menguntungkan. Tidak semua orang membutuhkan ChatGPT untuk menulis kontrak atau menyusun strategi. Bagi pelajar yang perlu merangkum dokumen, usaha kecil yang perlu menulis deskripsi produk, atau seseorang yang membutuhkan ide setiap hari, berbagi saja sudah cukup. Ada ChatGPT bersama hanya dengan 220.000 VND di Shanghai ChatGPT. Tanpa perlu personalisasi, tanpa embel-embel namun tetap bertenaga, kecepatan tinggi, dan kecerdasan luar biasa. Silakan kunjungi Shanghai ChatGPT untuk melakukan pemesanan dan tim dukungan kami akan menginstalnya langsung kepada Anda. Hakikat kesulitan dan kemudahan sebenarnya dalam psikologi perilaku. Tidak ada konsep kesulitan atau kemudahan yang mutlak, yang ada hanyalah konsep familiaritas dan ketidakfamiliaran. Ketika Anda mengatakan ini terlalu sulit, sebenarnya otak Anda mengirimkan sinyal bahwa jaringan saraf untuk tindakan ini belum terbentuk, atau mielinnya tidak cukup tebal. Saya merasa aneh, saya merasa tidak aman dan saya menghabiskan terlalu banyak energi untuk itu. Tubuh manusia adalah mesin biologis yang dirancang untuk menghemat energi. Ini adalah mekanisme bertahan hidup dari zaman primitif. Segala sesuatu yang baru menuntut otak untuk berkonsentrasi tinggi, membakar banyak kalori dan menimbulkan perasaan tegang, stres. Untuk melindungi Anda dari terkurasnya energi, otak Anda memberi label tugas itu sulit dan mendesak Anda untuk menyerah. Sebaliknya, hal-hal yang Anda lakukan sehari-hari, seperti berselancar di TikTok, begadang, jajan, mengeluh, justru diberi label mudah. Karena jalur sarafnya sangat dalam, Anda dapat melakukannya tanpa menggunakan perintah sadar apapun. Itulah zona aman, dan sayangnya, zona aman adalah kuburan tempat semua impian terbesar terkubur. Kesalahan mendasar orang banyak adalah mereka percaya pada perasaan tidak nyaman di awal. Mereka berbagi perasaan aneh dan tidak terbiasa dengan hal-hal yang mustahil. Mereka belum paham bahwa perasaan sulit saat mulai belajar mengemudi, belajar coding atau belajar bisnis yang tidak masuk akal bukanlah sebuah sinyal untuk berhenti, namun merupakan sinyal bahwa otak sedang dalam proses restrukturisasi. Jebakan masyarakat, mie instan, dan runtuhnya kekuatan internal, kita perlu melihat langsung kenyataan kejam yang ada di masyarakat modern. Belum pernah ada orang yang secara psikologis lemah seperti sekarang. Mengapa? Karena kita sedang diracuni oleh budaya terburu-buru, hidup terburu-buru, dan hal-hal yang beracun dan bebas. Akibat dari generasi pecandu, masyarakat, khususnya media sosial, telah menciptakan ilusi kesuksesan yang sangat besar. Anda menelusuri ponsel Anda dan apa yang Anda lihat? Jutawan berusia 20-an, startup yang sukses dalam semalam, perempuan dan laki-laki dengan kehidupan mewah tanpa celah. Media menanamkan pesan di kepala Anda, sukses harus cepat, kebahagiaan harus segera. Jika Anda belum kaya pada usia 25 tahun, Anda gagal. Dan apa konsekuensinya? Kita dilahirkan dalam generasi yang tidak mampu menunda kepuasan. Ini adalah konsep inti dalam psikologi. Orang sukses adalah mereka yang rela menderita hari ini untuk menerima pahala manis 10 tahun kemudian. Sedangkan masyarakatnya ingin menanam pohon hari ini dan besok memetik buah. Jika besok tidak ada buah, mereka menebang pohonnya dan mencari bibit lain. Mentalitas mie instan ini membuat masyarakat tidak lagi fokus pada proses namun hanya fokus pada hasil. Mereka ingin memiliki tubuh indah tetapi tidak ingin jam-jam gym yang menyakitkan. Mereka menginginkan bisnis bernilai jutaan dolar tetapi tidak ingin begadang semalaman untuk menyelesaikan krisis. Mereka ingin berbicara bahasa Inggris seperti angin, tetapi tidak tahan malu karena salah mengucapkannya. Ketika Anda hanya melihat hasilnya, Anda akan melihat bahwa jalannya adalah sebuah siksaan. Jika Anda menyukai prosesnya, maka hasilnya hanyalah bonus.
Sayangnya, masyarakat ini mengajarkan Anda untuk meremehkan proses hidup dengan topeng orang lain. Kesalahan fatal lainnya dalam menilai permasalahan orang banyak adalah menilai diri sendiri berdasarkan metrik orang lain. Anda lebih mementingkan pujian daripada kemampuan sebenarnya. Anda takut dianggap bodoh ketika Anda mulai mempelajari sesuatu yang baru. Rasa takut ditertawakan orang banyak lebih besar dibandingkan rasa takut akan kemiskinan dan keadaan pas-pasan. Kamu tidak berani memulai bisnis karena takut jika gagal, teman-temanmu akan menertawakanmu. Anda tidak berani bertanya dalam rapat karena takut dinilai tidak kompeten oleh atasan dan rekan kerja. Anda membeli barang-barang yang tidak Anda butuhkan dengan uang, Anda tidak perlu membuat orang yang tidak Anda sukai terkesan. Kita hidup dalam masyarakat aktor, setiap orang berperan sebagai orang sukses dan bahagia, namun di dalamnya kosong. Anda lupa konteks Anda sendiri. Anda membandingkan bab 1 Anda dengan bab 20 orang lain dan mendapati diri Anda lebih rendah. Perbandingan yang lemah ini telah membunuh konsistensi. Itu membuat Anda melompat dari satu tujuan ke tujuan lain seperti monyet yang melompati dahan, hanya untuk akhirnya jatuh ke tanah karena kelelahan tanpa mencapai apapun. Dominasi naluri atas roh, tubuh Anda selalu suka menikmati. Dia suka berbaring, makan yang manis-manis, menonton seks, dan menjelajahi web tanpa berpikir panjang. Ini adalah mekanisme biologis untuk mencari kesenangan instan. Adapun pikiran manusia Anda ingin berkembang, ingin didisiplinkan, ingin menciptakan warisan. Namun pada sebagian besar kasus, pihak anak-anak biasanya menang mutlak. Mereka yang gagal adalah budak dari tubuhnya sendiri. Anda berniat untuk bangun pagi, inilah yang diinginkan pikiran Anda, tetapi tubuh Anda berkata, tidurlah lebih lama, di sini hangat sekali, dan Anda terus tidur. Anda berniat membaca buku, inilah yang diinginkan pikiran Anda, tetapi tangan Anda secara otomatis mengaktifkan Facebook atau TikTok karena tubuh Anda menginginkan dopamin, dan Anda akan terus menjelajahi web. Mereka menjalani kehidupan yang berputar di sekitar siklus biologis yang monoton. Makan, tidur, ekskresi, kawin, hiburan. Itulah kehidupan binatang, bukan kehidupan manusia yang berpikiran konstruktif. Mereka menghabiskan seumur hidup tetapi sebenarnya hanya mengalami setengahnya, karena waktu bangun mereka sangat sedikit. Orang atau master yang sukses adalah mereka yang tahu bagaimana menggunakan rohnya untuk mengatur tubuhnya. Mereka tahu cara meretas tubuh mereka. Mereka tahu bahwa tubuh beradaptasi dengan sangat mudah jika Anda memaksa tubuh berlari selama 30 hari berturut-turut. Awalnya mereka akan berteriak protes, namun pada tanggal 31 jika tidak lari maka mereka akan merasa tidak tenang. Pada titik ini, berlari menjadi hal yang mudah, dan duduk diam adalah hal yang sulit. Aturan ini berlaku untuk segala hal mulai dari membaca, kerja mendalam hingga pemikiran strategis. Dan ketika Anda mengubah hal-hal sulit menjadi kebiasaan, Anda berhasil menjadikan tubuh Anda autopilot. Anda tidak perlu menggunakan kemauan lagi. Ini adalah ranah disiplin yang tertinggi. Disiplin itu seperti tidak ada disiplin. Prinsip peluang. Mengapa Anda perlu mencintai masalah? Ini akan menjadi bagian yang paling penting, di mana kita membalikan keseluruhan pemikiran konvensional. Dan saya ingin Anda mengingat hal ini. Ketika masih ada tugas yang sulit, maka Anda masih memiliki peluang. Selama masih ada masalah, maka Anda masih punya nilai. Masyarakat selalu mendoakan agar kehidupan berlayar lancar, tanpa hambatan, tanpa banyak kendala. Itu adalah doa yang sangat bodoh. Jika doa itu terkabul maka akhir karir dan eksistensi Anda akan berakhir. Mengapa? Karena hukum pasar mengenai penawaran dan permintaan serta hukum nilai kehidupan sangatlah kejam namun juga sangat adil. Uang dan rasa hormat mengalir ke tempat penyelesaian masalah terberat. Bayangkan Anda sedang duduk di kelas, guru menulis soal matematika yang sulit di papan tulis. Seluruh kelas terdiam, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah. Pada titik ini, jika Anda berdiri dan memecahkan masalah, seluruh kelas akan memandang Anda dengan kagum, guru akan mengingat Anda dan Anda akan menjadi bintang. Nilai Anda ditegaskan. Namun jika guru menulis 112, semua orang di kelas mengangkat tangan, tanpa harus memanggil guru, semua orang tahu jawabannya. Pada titik ini, apakah Anda mengangkat tangan atau tidak ada artinya. Kehadiran Anda menjadi tidak diperlukan dan Anda menghilang ke dalam kerumunan. Hidupnya adalah ruang kelas itu. Masalah-masalah sulit di masyarakat, di perusahaan-perusahaan, di pasar adalah masalah-masalah sulit yang dihadapi. Jika Anda hanya memilih untuk mengerjakan pekerjaan mudah, soal matematika, 1-1, maka jangan tanya mengapa gaji Anda rendah, status Anda buruk dan Anda dapat digantikan kapan saja oleh pekerja magang atau AI. Mari kita coba mengambil contoh cinta yang lebih nyata dan nyata. Anda menyukai seorang gadis dan dia mengalami masalah, misalnya mobil rusak, pekerjaan yang membuat stres, konflik keluarga, ketidakstabilan psikologis. Dan apa yang dia butuhkan? Dia membutuhkan seseorang yang dapat memperbaiki mobilnya atau mempunyai uang untuk meminta pertolongan, seseorang dengan pola pikir yang baik untuk memberi nasihat tentang pekerjaan, seseorang yang cukup kuat untuk menjadi dukungan mentalnya. Itu adalah masalahnya. Jika kamu muncul tetapi kamu juga lemah,
kamu tidak tahu cara memperbaiki mobil, kamu juga menganggur dan merengek, kamu tidak dapat menyelesaikan masalah apapun, dan kamu bahkan akan membawa lebih banyak masalah padanya. Jadi kenapa dia memilihmu? Namun jika pria lain muncul, dia menyelesaikan semua masalah itu dalam satu gerakan, dia membereskan kekacauannya, dia memberikan solusinya, maka saya turut berbelasungkawa. Kehadiranmu sekarang tidak ada artinya dan gadis itu tidak lagi membutuhkanmu. Tampaknya hal ini pada dasarnya adalah pertukaran nilai. Namun secara emosional, material, spiritual, Anda hanya mendapat tempat dalam kehidupan orang lain jika Anda adalah bagian dari teka-teki yang memecahkan kekurangan atau masalah mereka. Semua startup terhebat dalam sejarah manusia lahir dari masalah yang paling menyakitkan. Uber lahir karena memanggil taksi tradisional terlalu sulit, menyebalkan, dan kurang transparan. Zoom lahir karena pertemuan jarak jauh terlalu rumit dengan kondisi transmisi yang buruk. Perusahaan farmasi bernilai miliaran dolar ada karena orang sakit. Jika masyarakat ini sempurna, tidak ada lagi kemacetan lalu lintas, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka tidak akan ada wirausahawan, tidak akan ada miliarder. Ketidakstabilan sosial adalah tambang emas bagi para pebisnis. Dan jika Anda sekedar melamar pekerjaan, ingatlah bahwa perusahaan tersebut tidak merekrut Anda untuk amal, mereka merekrut Anda karena mereka juga memiliki hutang, sumber daya manusia, penjualan, dan masalah teknis yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Mereka membutuhkan Anda sebagai penawarnya. Jika Anda masuk ke perusahaan dan melihat semua proses berantakan, jangan mengeluh. Ini adalah kesempatan Anda untuk memulihkan ketertiban dan maju. Jika Anda melihat pelanggan mengumpat di perusahaan, jangan takut, lihat ini sebagai kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan keterampilan negosiasi dan ketenangan Anda. Di mana ada tangisan, di situ ada peluang. Saat keadaan tenang, pasar sudah jenuh dan tidak ada ruang bagi pendatang baru. Strategi pemimpin, mengubah kesulitan menjadi keunggulan kompetitif. Anda tidak salah dengar, semakin sulit suatu tugas, semakin mudah jadinya, semakin mudah tugasnya, semakin sulit jadinya. Inilah puncak pemikiran elit. Mengapa hal yang sulit bisa menjadi mudah? Kedengarannya berlawanan dengan intuisi, tapi mari kita menganalisisnya dari perspektif kompetitif. Ketika Anda memilih jalan yang sulit, seperti menjadi ahli terkemuka di industri, memulai bisnis di bidang teknologi tinggi, atau mempraktikkan disiplin besi, tingkat persaingannya sangat rendah. 90% penonton, melihat betapa sulitnya, langsung menyerah sejak putaran tes. Jumlah orang yang berani melanjutkan sangat sedikit. Pesaing yang layak mendapatkan istirahat di jalur sulit itu semuanya adalah orang-orang elit. Bersaing dengan mereka akan membantu Anda menjadi lebih baik dan berkolaborasi dengan mereka akan membantu Anda melangkah lebih jauh. Imbalan eksklusif, karena hanya sedikit orang yang bisa melakukannya, imbalannya, bisa berupa uang, ketenaran, akan sangat besar dan tidak terbagi. Jika Anda bekerja keras, Anda memasuki samudera biru, yang sepi, mungkin sedikit sepi, tetapi semua ikan dan udang akan menjadi milik Anda. Mengapa hal yang mudah menjadi sulit? Sebaliknya, ketika Anda memilih pekerjaan yang mudah, seperti bekerja di kantor dengan santai, membawa payung di pagi hari dan membawa pulang payung di malam hari, menjelajahi web untuk mencari hiburan, atau menjual barang-barang pasar massal secara online yang tidak memerlukan keterampilan, maka Anda akan menghadapi persaingan yang ketat. Karena semua orang menginginkan pekerjaan ringan bergaji tinggi, jika semua orang bisa melakukannya, Anda akan memiliki jutaan pesaing. Dan penggantiannya juga mudah karena mudah sehingga siapapun bisa melakukannya. Hari ini kamu berhenti, besok akan ada orang lain yang segera menggantikanmu dengan gaji yang lebih murah. Dan itu akan menjadi kehidupan yang sempit. Anda berdesakan di Samudra Merah, tempat puluhan ribu orang berebut setiap remah. Jadi memilih pekerjaan yang mudah sama saja dengan memilih kehidupan yang sangat sulit. Mengapa? Karena harus berkompetisi seumur hidup, harus hidup dalam bahaya tersingkir dan harus menerima penghasilan rata-rata karena potongan kue yang dibagikan terlalu kecil. Program ulang pemikiran Anda untuk melepaskan diri dari mentalitas orang banyak dan ubah posisi diri Anda. Anda memerlukan revolusi dalam berpikir dan bertindak. Bukan sekedar imbauan, ini akan menjadi langkah konkret. Pertama, ubah definisi kesulitan. Install ulang sistem operasi otak Anda. Setiap kali Anda menghadapi tugas yang sulit, katakan pada diri sendiri, ini dia. Ini filternya, yang bertanggung jawab untuk menghilangkan orang-orang malas dan lemah. Saya hanya perlu melewati ambang ini dan saya akan menghilangkan 90% lawan saya. Anggaplah kesulitan sebagai keunggulan kompetitif, bukan hambatan. Mencintai kesulitan sama seperti mencintai peluang yang mengubah hidup. Kedua, terapkan aturan 90 hari. Jangan percaya perasaan tubuh Anda pada tahap awal. Skill baru apapun, paksakan diri Anda untuk melakukannya terus-menerus selama 90 hari. Jangan sampai ketinggalan. Jangan tanya apakah aku menyukainya, jangan tanya kenapa aku begitu lelah. Bertindak seperti mesin. Dan setelah 90 hari, ketika mekanisme neurologi sudah terbentuk, lakukan penilaian ulang.
Anda akan terkejut melihat hal-hal yang dulunya membuat Anda berkeringat kini semudah menyikat gigi atau mencuci muka. Jadikan disiplin sebagai kebiasaan, dan biarkan kebiasaan Anda menentukan hidup Anda. Ketiga, latih keterampilan mengabaikan secara selektif. Berhentilah mencari validasi dari orang yang tidak memiliki pola pikir yang sama dengan Anda. Mengapa harus sedih karena sedikit kata-kata yang meremehkan seseorang yang tidak pernah mencapai apapun? Mengapa Anda senang karena pujian kosong dari orang banyak yang penasaran? Mari kita membangun kembali kerangka acuan internal. Bandingkan diri Anda hari ini dengan diri Anda kemarin. Sudahkah saya memecahkan masalah yang lebih sulit hari ini dibandingkan kemarin? Apakah saya sudah mampu mengendalikan naluri binatang buas dalam diri saya saat ini? Itulah pertanyaan-pertanyaan penting. Keempat, temukan masalah untuk dipecahkan. Daripada menghindari tanggung jawab, ambillah inisiatif untuk melamar pekerjaan yang paling sulit di perusahaan, dengan sukarela mengambil proyek yang dikhawatirkan semua orang. Dalam hidup, pelajari keterampilan yang orang lain takut pelajari. Ketika Anda menjadi ahli dalam kasus-kasus sulit, Anda akan menjadi sangat berharga. Anda tidak perlu melamar pekerjaan, itu akan menemukan Anda. Anda tidak perlu mencari uang, tetapi uang akan mengalir ke kantong Anda sebagai konsekuensi tak terelakkan dari nilai yang Anda ciptakan. Dan kelima, melihat menembus waktu. Orang-orang miskin seringkali hanya melihat pada akhir hari mendapatkan bayaran dari hari ke hari. Masyarakat kelas menengah melihat akhir bulan, yaitu gaji bulanan. Namun orang-orang kaya melihat dekade ini sebagai sebuah visi jangka panjang. Jangan biarkan godaan untuk tidur 5 menit lagi atau menjelajahi TikTok selama 1 jam ekstra membodohi Anda. Harga yang harus dibayar atas kemudahan-kemudahan tersebut tidak serta-merta datang. Ia akan menumpuk dan kembali menuntut utang Anda ketika Anda berada pada kondisi terlemah, yaitu ketika Anda tua, ketika Anda sakit, atau ketika Anda menghadapi krisis hidup. Lakukan hal-hal yang membuat Anda di masa depan akan berterima kasih. Belajar itu sulit, pelatihan itu sulit, memulai bisnis itu sulit, tapi semua itu adalah jaminan kekayaan dan kebebasan di masa depan. Kesimpulan, hidup ini pada dasarnya adil, tetapi dengan cara yang kejam. Jika Anda memilih mudah dari awal, memilih kenyamanan, menghindari masalah, maka kehidupan akan kembali kepada Anda sulit dengan cara yang sengit, kemiskinan, kelemahan, ketergantungan dan kecemasan. Jika Anda memilih sulit sejak awal, pilih disiplin, pilih komitmen, pilih selesaikan masalah sulit, maka hidup akan terhampar di karpet merah mengajak Anda melangkah ke mudah, kebebasan finansial, rasa hormat dan kendali atas nasib Anda. Jangan menjadi domba di tengah keramaian, hanya tahu bagaimana mengembik saat melihat rerumputan hijau dan takut saat melihat lereng yang curam. Jadilah serigala alfa, mengetahui bahwa di balik lereng berbatu yang bergerigi itu terdapat daratan mangsa terbaik. Mengatasi kesulitan hari ini akan menjadi tiket kelas bisnis untuk hari esok. Masalah hari ini adalah harta masa depan. Berhentilah merengek dan mulailah menyelesaikan masalah, karena ketika tidak ada lagi yang membutuhkanmu untuk menyelesaikan masalah, saat itulah dunia sudah melupakan keberadaanmu.